Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada pagi hari ini kita hadir di masjid ini kembali untuk meluruskan niat kita mempelajari agama setelah sama-sama kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah tambah dengan zikir dan doa setelahnya. Kita lanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Biar kelihatan namanya katanya. Tapi yang aneh kok kosong di sini dulu. Malaikat Jibril alaihi salam, beliau ketika datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang asik duduk bercengkrama bersama Rasul, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang lelaki yang pakaiannya serba putih, rambutnya hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda orang ini habis datang dari perjalanan yang jauh. Bukan musafir nampaknya. Tapi tak satu pun di kalangan kami yang mengenal ini orang, kata Umar. Tiba-tiba langsung masuk ke tengah-tengah kerumunan kaum muslimin yang sedang asik bercengkrama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kajian dari Nabi tentunya ini. Bukan kayak nongkrong di warung kopi. Kalau sudah dengan Nabi itu isinya daging semua jamaah. Enggak ada tulang-tulangnya. Semua yang disampaikan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu tentu semangat untuk berhadapan dengan Rasul, duduk-duduk bersama Nabi, karena semuanya adalah wahyu. Tiba-tiba kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, muncul dari kejauhan seorang laki-laki. Langsung kemudian masuk ke tengah-tengah kaum muslimin dan duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wada'a kaffaihi ala fakhidain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasul, menyandarkan kedua lututnya kepada Rasul SAW. Ini maknanya dekat, kata para ulama. Banyak kaum muslimin hari ini belajar jauh-jauhan dengan gurunya, ya kan? Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan sebuah pengajaran yang nanti di ujung ditanya oleh Rasul. Ketika beranjak pergi nih malaikat, Nabi katakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa tadi? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
Itu barusan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka para jamaah, Islam itu bagian dari agama kita, al-iman bagian dari agama kita, al-ihsan bagian dari agama kita. Pun tentang hari kiamat cuma sama-sama nggak tahu di situ. Ketika ditanya mata sa'ah, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Baru ditanya tentang wama amaratuha, apa tanda-tanda kiamat, Rasul jawab satu persatu. 5 hal ini bagian dari agama. Tapi jangan salah, ternyata al-adab fil majalis, adab-adab dalam majlis juga bagian dari agama, kata para ulama kita. Yang harusnya juga semangat, bukan semakin menjauh dari sang penyampai berita informasi tentang agama, bukan kemudian sukanya nyender doang, ya kan? Mohon maaf, yang tersinggung saya mohon maaf ya. Yang enggak tersinggung alhamdulillah, berarti tebal wajahnya kan? Baik, kita kembali kepada kajian kita. Insyaallah kita akan sambung kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir yang kita pelajari, seingat saya dan di catatan saya, kita berbicara tentang Kitabul Fadail, bab fadli qiyamil lail, bab tentang keutamaan salat di waktu malam, sampai pada hadis yang ke-1171 dan kita sudah bacakan ini. Riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'atan. Rasul itu pernah salat 11 rakaat di waktu malam. Yasjudu sajdata min dzalika qadra ma yaqra ahadukum 50 ayah qabla an yarfa'a ra'sah. Insyaallah. Beliau pernah sujud 1 kali sujud. Kira-kira kalian baca ayat Al-Qur'an sekitar 50 ayat sebelum Rasul mengangkat kepalanya. Maksudnya ketika sujud itu lama banget berarti. Itu bayangkan ya, 50 ayat standar jamaah. Bukan kayak surah Al-Ikhlas, bukan, itu pendek sekali. 50 ayat standar, juga bukan Al-Baqarah 282 juga, itu berlebihan. Standar lah. Itu kan kira-kira bisa didapatkan 15 sampai 20 menit bagi orang yang bacanya mungkin standar sekali. Berarti sujudnya sekitar 15 atau 20 menit, Masya Allah. Di waktu malam Rasul sholat 11 rakaat. Satu sujudnya Rasul itu pernah didapati sekitar 50 ayat kalian baca Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Yarka' rak'ataini qabla salatil fajr. Kemudian salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Thumma yattaji' ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyahu al-munadi lis-salah, rawahu al-Bukhari. Kemudian beliau tidur-tiduran ke arah kanan beliau, lambung kanan, sampai kemudian terdengar, di sini disebutkan ya'tiyahul munadi, datang yang biasa memanggil orang untuk salat. Siapa biasanya? Di zaman Nabi yang suka manggil orang untuk salat siapa? Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Biasa memang kadang ketuk-ketuk pintu, udah siap nggak nih, kira-kira begitu ya. Jadi kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu habis salat qiyamul lail, beliau istirahat sejenak. Setelah itu kemudian beliau salat sunnah qabliyah subuh, dan kadang setelah itu beliau istirahat lagi ke lambung kanan beliau. Jadi tidur-tiduran lah kira-kira. Ingat, tidur-tiduran ya. Mengistirahatkan diri, mengistirahatkan fisik, baru kalau sudah siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, maka Bilal datang ketuk-ketuk pintu. Ya Rasulullah, gimana kita udah siap nih? Jamaah udah pada ngumpul, kira-kira begitu. Kita tancap gas sholat subuh, oke lah, Rasul kemudian bangun dan kemudian melaksanakan sholat subuh. Sering terjadi. Tapi kita ingatkan kemarin, sebelum kita tutup kajian kita waktu itu, tentu tidak dianjurkan seseorang ketika di dalam masjid habis qobliyah subuh tidur-tiduran semuanya kan. Paham nggak kemarin kita sampaikan itu? Jadi ini bagi orang-orang yang memang pertama kata para ulama kita letih, lelah, penat, capek dia habis di waktu malam sholat malam. Jadi biar mengistirahatkan agar diwajibnya fresh gitu.
Jadi jangan sampai gara-gara sholat sunnah yang wajib malah kurang kuat, kurang stamina, loyo. Justru ditekankan tuh yang wajib, yang sunnah nomor 2, yang wajib nomor 1. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasul SAW agar benar-benar fit, beliau istirahatkan diri sebelum melaksanakan sholat wajib subuh. Setelah qabliyah subuh beliau tidur-tiduran sejenak di kamar beliau, di rumah beliau. Dan memang rumahnya di pinggir masjid. Makanya dilihat lagi nanti. Pertama yang semacam ini adalah seorang pemimpin sholat. Karena kalau ada apa-apa tentunya sholat nggak dilaksanakan dulu sampai diizinkan oleh sang pemimpin. Kalau kita di sini ya kayak Ustadz Syukri lah kira-kira begitu. Jadi yang berbuat semacam ini nggak semua orang. Karena kalau orang tidur-tiduran di rumahnya misalkan, ditunggu nggak dia? Jamaah mau sholat subuh, misalkan muadzinnya datang dulu ke rumah antum, gitu nggak kira-kira? Nggak mungkin. Kalau sudah masa melaksanakan ibadah sholat subuh kita laksanakan, nggak nungguin antum yang sedang tidur-tiduran di rumah tadi. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi pasti ditungguin, karena pertama pemimpin kaum muslimin sekaligus pemimpin sholat dalam sholat berjamaah. Maka pasti ditungguin. Kalau sekarang kan lihatnya apa? Jam. Bahkan kadang ustadznya juga ditungguin. Yang lebih kacau lagi saya sudah ingatkan dulu. Mudah-mudahan antum tidak melakukannya lagi. Dulu sering sekali. Dan kita sudah ingatkan. Kalau memang imamnya belum hadir, imamnya belum kelihatan, itu jamaah nggak usah kasak-kusuk deh. Kayak mau jadi imam aja dia. Udah berdiri duluan, nggak usah berdiri. Nabi yang sampaikan. La taqumu hatta tarawni, kata Rasul. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Kecuali kalau udah jelas imamnya ada, bolehlah silahkan. Tapi kalau imamnya belum kelihatan, imamnya belum hadir, kayak misalkan kalau di sini ya kayak Ustadz Syukri atau yang lainnya, belum kelihatan. Misalkan nih, sudah duduk tadinya, habis qobliyah subuh misalkan ya kan, tapi sudah gelisah aja pengen segera sholat subuh. Ini nggak bener, langsung dia berdiri. Kenapa? Seakan-akan ayo kita sholat. Ini kan mendahului imam namanya. Maka biarkan, kecuali kalau ternyata dapat informasi Ustadz Syukri nggak bisa datang misalkan, atau mungkin tak badalkan yang lain, atau sudah ditunggu mungkin semenit 2 menit kok nggak datang juga, baru silahkan laksanakan. Bisa jadi karena beliau ada udzur syar'i yang mungkin belum sempat diinformasikan. Demikian. Jadi kalau masih setengah menit lagi, nggak usah berdiri, tenang aja. Jadi nggak usah apa? Kasakusuk. Kecuali kalau antum yang mau jadi imam, fadhol ya kan. Jadi di sini nggak usah memaksakan diri. Yang lebih kacau lagi, bukan muadzin, bukan siapa, tiba-tiba dia yang iqamah. Masya Allah. Ini mendahului hak orang-orang yang biasa adzan. Biasanya kan di satu masjid itu sudah ada muadzinnya masing-masing. Kecuali kalau di tempat kita nggak ada muadzinnya, wallahu alam tuh ya. Jadi makanya dulu tentu kalau bukan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, maka biasanya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu arda. Nah, mereka-mereka inilah yang memang punya keharusan untuk mengumandangkan azan dan iqamah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga masih minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, ayo kita sholat gimana nih? Oke, tancap gas sholatlah mereka. Nah itu dia, ini hadis yang sudah kita bahas kemarin ya. Saya tidak ingin ulang kembali. Kita lanjutkan. Wa anha qalat, masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa arda, beliau mengatakan, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir? Faqala ya Aisyah inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ini, di mana beliau menceritakan, maka Rasulullah, tak pernah terjadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menambah baik di dalam Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ala 11 rak'atan, salat 11 rakaat. Artinya beliau tidak tambah. Enggak biasa Nabi menambah lebih dari 11 rakaat salat malamnya.
Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Fala tas'al, jangan tanya an husnihinna wa tulihinna, tentang bagusnya salatnya Rasul 4 rakaat tadi. Panjangnya salatnya Nabi, Masya Allah. Summa yusalli arba'an, kemudian setelah itu nanti salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al, jangan tanya lagi an husnihinna wa tulihinna, tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi. Summa yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Fakultu, maka ku tanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum engkau salat witir? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanaman, kedua mataku memang tertutup, kedua mataku mungkin tertidur. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku enggak tidur. Rasul jamaah, kalau mata beliau mungkin terpejam, mata beliau tertutup, mungkin beliau tertidur, tetapi hati beliau tidak tertidur. Ini kekhususan dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Masya Allah, jangan tanya deh. Jangankan mata terlelap, tidur, terpejam, matanya terbuka saja, hatinya tidur. Di kajian jamaah, matanya melek, tapi nggak tahu hatinya kemana, kita nggak tahu. Maka nanti habis kajian ditanya, tadi isinya apa? Wallahu a'lam bishawab, dia bilang. Itu matanya nggak terpejam, apalagi matanya terpejam, lebih terpejam lagi hatinya. Jadi kita nih kadang Masya Allah kelewat batas. Mata terbuka saja kadang nggak ngeh apa yang disampaikan, informasi agama yang kemudian disampaikan, nggak tahu, nggak sadar. Apalagi kalau matanya sampai terpejam, lebih nggak tahu lagi. Rasul SAW punya kelebihan, punya kekhususan dan keistimewaan. Beliau tertidur, maka hati beliau tidak ikut tertidur. Sehingga disebutkan nanti oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Nabi selalu mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dan kondisi keadaan apapun. Itu Nabi. Nah, kalau kita kan suka lalai, suka tidak berzikir dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di luar jam-jam untuk mengingat Allah, di jam-jam untuk kita diwajibkan mengingat Allah saja kadang kita lalai. Kapan itu? Salat. Allahu Akbar. Sudah mulai itu. Baru mulai Allahu Akbar. Yang diingat bukan Allah, bukan tentang kekeliruan kesalahannya, bukan mengingat dan meresapi bacaan-bacaan Qur'annya, tapi memikirkan yang lain. Begitulah setan. Para jamaah, setan tuh nggak pernah tinggal diam. Bagaimana caranya agar bisa menjerumuskan manusia selalu dalam kesalahan dan dosa, selalu. Bahkan dalam sholat dikejarnya terus kita. Jadi jangan antum pikir nanti kalau sholat setan kabur. Enggak sama sekali. Justru di waktu-waktu kita mengingat Allah, itulah setan datang membisikkan ke telinga dan dada-dada kita agar kita lupa Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisik-bisikan ke dada kita. Setan apa Pak namanya Pak? Yang suka datang kepada manusia ketika manusia dalam keadaan sholat. Apa namanya? Hah? Masya Allah. Kita kajiannya udah, tapi nggak sampai ratusan tahun sih ya kan. Setan khinzib atau khanzab atau khinzib. Setan ini jamaah yang selalu datang kepada manusia ketika manusia dalam kondisi dan keadaan sholat. Kalau adzan terdengar, lari dia terbirit-birit, dikeluarkan Imam Muslim hadisnya. Sampai terdengarkan kentutnya. Suara kentutnya terdengar. Kalau adzan dikumandangkan, adzan selesai, secepat kilat dia datang lagi, gangguin manusia lagi. Masya Allah. Iqamah dikumandangkan, lari lagi dia terbirit-birit. Selesai iqamah, la ilaha illallah, baru selesai Allah, langsung datang lagi dia, membisikkan macam-macam. Makanya kita temukan banyak sekali yang was-was. Banyak apa tidak? Allah, enggak kelar-kelar Allahu Akbarnya. Masya Allah. Itu was-was.
syaitan. Sering terjadi tengah-tengah manusia dibisik-bisikan. Ini karena mungkin kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kurang banyak minta perlindungan kepada Allah. Makanya fasta'id billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Selalu kita diajarkan demikian. Mengingat Allah Subhanahu wa taala kondisi dan keadaan apapun agar setan jauh dari kita yang mengingat Allah. Ini terjadi kadang di tengah-tengah, apalagi sudah masuk dalam sholat, lebih macam-macam lagi tuh ingatnya. Ingat ini, ingat itu. Makanya kata Rasul ketika sudah selesai iqamah ditegakkan sholat, setan datang lagi dan mengganggu manusia, membisikkan sesuatu ke telinga manusia, maka uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, kata setan. Ingat ini, ingat yang itu, ingat. Makanya Masya Allah, yang tadi di luar sholat lupa, masuk sholat ingat semua. Oh iya, kunci ternyata ditaruh di laci tadi. Oh iya, motor belum digembok misalkan. Oh iya, semua jadi ingat. Subhanallah, begitulah setan. Ujung-ujungnya yang lupa rakaat sholat. Udah berapa rakaat ya? Begitulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak perlu diingat, diingat. Yang harusnya diingat malah lupa. Kerjaan setan tuh Pak. Makanya banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari hadis ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, para ulama kita menjelaskan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, beliau terbiasa salat 11 rakaat. Adapun jumlahnya 11 rakaat ini bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi pun pandangan yang rajih bahwasanya ini bukan pembatasan. Sekali lagi, ini bukan pembatasan, sehingga mayoritas para ulama, jumhurul ulama, antum baca kembali nanti dalam kitab Sahih Fikih Sunnah yang sudah biasa kita kaji, dulu kita sudah pernah bahas pembahasan ini di bab salat sunnah, di antaranya salat qiyamul lail, salatut tarawih, termasuk nanti kita akan sampaikan kembali secara detail insyaallah. Di mana jumhur ulama menjelaskan, kata mereka, salat ini bukanlah pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akan muncul nanti hadis lain menunjukkan berarti tidak terlarang orang salat lebih dari 11 rakaat. Karena Nabi dalam redaksi yang lain habis salat di 11 rakaat pernah Rasul kemudian 2 rakaat melakukan salat lagi. Ini untuk menunjukkan juga habis salat qiyamul lail boleh lagi. Misalkan tidur habis salat witir, tidur, kemudian ingin sholat sunnah di waktu malam, boleh lagi dia laksanakan sholat dengan syarat tidak melakukan witir dua kali. Dia tidak perlu melakukan witir dua kali, cukup sholat malamnya aja. Kalau mau lakukan dua dan seterusnya. Baik. Kemudian anjuran untuk memperpanjang dan memperlama berdiri di waktu sholat qiyamul lail. Ia yang hafal misalkan, yang nggak hafal gimana caranya? Masa ia diulang-ulang Al-Ikhlas 100 kali, kan nggak etis nampaknya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah itu banyak. Sholat wajib mungkin ketat aturan mainnya di dalam sholat wajib, tapi dalam sholat sunnah ringan, longgar. Termasuk bacaan Al-Quranul Karim. Seorang muslim boleh membaca Al-Quran secara langsung dalam sholat sunnahnya. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah memerintahkan kepada salah satu maulanya untuk memegang mushaf ketika ngimamin sholat mana. Boleh. Bagi yang tidak hafal untuk memegang Quran dan kemudian membaca Al-Quran agar sholatnya panjang. Karena kalau enggak boleh memegang Quran di sholat malam, maka yang terbaca Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kan itu. Atau kata orang-orang trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin binas. Itu aja diulang-ulang. Sehingga cuma baru berapa menit udah ruku. Enggak asik banget rasanya Pak Ustaz. Maka boleh memegang Al-Quran. Bahkan sebagian kecil ulama membolehkan pada sholat wajib, namun saya lebih hati-hati, tidak membolehkan pada sholat wajib, hanya boleh pada sholat sunnah, dan itu yang dipilih mayoritas para ulama, membolehkan pada sholat sunnah, tidak boleh pada sholat wajib memegang Quran.
Maka di sini boleh menyentuh dan megang Al-Quran ketika sholat. Pegang mushaf. Nggak punya mushaf di rumah, kelewat antum kalau nggak punya mushaf di rumah. Saya tidak katakan kafir ya. Cuma muslim apaan tuh nggak punya Quran di rumahnya? Sekarang udah zaman digital Pak Ustadz. Semua Quran sudah didigitalisasi, konon katanya gitu kan. Udah masuk apa? Udah masuk gadget. Masalahnya gadgetnya mati. Apalagi kalau mati lampu kan nggak bisa. Maka tetap mushaf harus ada. Ya jangan beralasan harus sudah cukup dengan adanya HP. Jadi malas untuk beri Quran misalkan. Maka enggak. Seorang muslim harus punya Quran di rumahnya. Yang dia bisa pegang, bahkan kalau bisa bahkan dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana. Kalau tidak ya sekarang minimal menggunakan HP-nya. Diinstal tuh ya. Quran A, Quran B, Quran C di HP-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan terdesak nggak pegang mushaf atau lagi tidak berwudu, maka bisa membaca Quran melalui HP. Kalau yang sudah hafal alhamdulillah, nggak hafal, yang nggak hafal kan mau baca Quran jadi nggak bisa. Maka alhamdulillah sekarang sudah masya Allah zaman sudah modern sekali, maka bisa menggunakan HP. Tapi ingat, saya sarankan kalau lagi sholat qiyamul lail ingin baca panjang, kemudian ingin membaca Quran, diusahakan jangan pakai HP. Kalau pakai HP khawatir jamaah. Lagi asik baca Quran, masuk pesan. Dia baca pesan, oh iya ntar deh datang. Yang lebih kacau lagi, panggilan masuk, diangkat, waalaikumsalam warahmatullah. Maka rusak sholatnya, nggak benar. Jadi jangan, makanya pakai mushaf aja. Atau kalau pakai HP, matikan semuanya. Kayak pakai silent ya, tidak kemudian dilakukan untuk panggilan-panggilan agar tidak masuk, begitu pula pesan agar tidak masuk. Maka di sini anjuran untuk memperpanjang sholat di waktu malam sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya tentang bagus dan panjangnya sholat Nabi. Ingat, bukan hanya panjang tapi bagus. Apa makna bagus? Berusaha untuk selain juga panjang. Tumakninah dalam sholat, tenang, itu bagus. Mungkin berdirinya panjang bacanya, tapi ketika ruku sami Allahu liman hamidah cepat, nggak benar. Sujud juga beginian. Jadi ketika ruku tenang, sehingga jangan sampai menjadi orang yang mencuri dalam sholatnya. Aswa'un nas sariqah. Seburuk-buruk orang yang melakukan pencurian, alladzi yasriq min salatih, yang mencuri dari sholatnya. Ini para sahabat kan heran gimana caranya mencuri dalam sholat. Nabi katakan, alladzi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yang enggak menyempurnakan rukuknya, enggak menyempurnakan sujudnya. Jadi tumakninah, tenang. Bacaan udah bagus, panjang. Nah ketika rukuk juga lama. Dalam beberapa redaksi disebutkan Nabi itu rukuknya setengah dari berdirinya jemaah. Setengah dari berdirinya. I'tidalnya, berdiri habis rukuk, itu setengah dari rukuknya. Berarti seperempat dari berdiri. Antum bayangkan aja itu. Kalau berdirinya baca surah Al-Baqarah, kebayang nggak kira-kira rukuknya kayak apa? Al-Baqarah loh ya. 286 ayat. Bukan penggalan Al-Baqarah. Apalagi cuma ngambil 2-3 ayat doang. Bukan. Al-Baqarah bener 286 ayat habis. Subhanallah. Nah itu kan kebayang berapa menit itu. Itu berdirinya, rukuknya setengahnya. Berdirinya lagi, i'tidalnya itu setengah dari rukuknya. Berarti lama sekali. Sujudnya setengah lagi dari berdirinya. Allahu Akbar. Begitu yang maksud dengan husnihinna wa tulihinna. Bagusnya sholat Rasul dan panjangnya sholatnya Nabi. Masya Allah. Itu penuturan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang paling tahu persis kebiasaan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil poin juga, karahiyatun naum qabla al-witri. Makruh untuk tidur sebelum witir. Listifhami Aisyah min dzalik. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha akan perkara tersebut, taqarrara indaha. Ini sudah tetap ada pada diri beliau dan pandangan beliau bahwasanya baiknya tidak demikian adanya. Jadi lakukan witir dulu sebelum tidur. Ini maksudnya ketika sedang melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jangan kemudian tidur dulu baru nyambung dengan witir. Paham nggak maksudnya? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tiba-tiba tidur dulu deh. Nanti witirnya habis ini. Nah, kata Aisyah, nanya, seakan-akan mengingkari perbuatan Rasul. Artinya Rasul lakukan itu. Rasul tidur-tiduran. Makanya ketika itu nanti dijawab sama Nabi, mataku terpejam Aisyah, tapi hatiku tidak. Beda kalau kalian manusia biasa. Kalian kalau mata terpejam ikut
terpejam juga mata batin hatinya. Maksudnya tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini fa'ajabaha, maka disebutkan Rasul menjawab bahwasanya itu semua beda dengan orang-orang lain. Kalau orang lain tidur beneran. Kalau Rasul enggak, meskipun mata terpejam tapi sejatinya tidak tidur, tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada perbedaan yang panjang ya. Kita udah pernah bahas dulu dari kitab Sahih Fikih Sunnah, antum rujuk kembali. Ada sekitar 8 perbedaan pandangan di kalangan para ulama, apakah tidur membatalkan wudu. Panjang sekali. 8 pendapat para ulama disampaikan satu persatu oleh Syekh Abu Malik Ahmad dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Mana pandangan yang rajih? Nah, ini kalau Anda sebutkan lagi, ulang lagi kita ke beberapa tahun silam ya kan. Kajian kita di masa lalu tentang nawaqid al-wudu, pembatal wudu. Tidur, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala lebih cenderung mengatakan pembatal wudu. Karena Rasul pernah mengkiaskan, seakan-akan ya, lafalnya itu secara zahir mengkiaskan, dianggap sama, menyebabkan batal. Dalam kasus apa? Dalam kasus mengusap khuf. Ketika itu Uqbah radhiyallahu anhu arda ingin mengambil sepatu slopnya Nabi ketika Rasul sedang berwudu. Dalam perjalanan Rasul usap basuh wajahnya, basuh kedua tangannya, mengusap kepala dan kemudian telinganya. Ketika mau membasuh kaki, dikiranya Rasul mau basuh kakinya, maka mau dicopotkan slopnya. Kata Rasul, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, aku tadi udah masukkan dia dalam kondisi suci, kata Rasul. Tiba-tiba Rasul cuma ngusap doang bagian atasnya, seret, ngusap aja, nggak dibasuh pak kakinya. Ini namanya mengusap khuf. Ada pembahasannya nanti. Bukan nanti, udah lewat sebenarnya. Berapa tahun silam tuh mengusap khuf. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya orang-orang yang dalam kondisi semacam ini hendaknya tidak perlu untuk melakukan apa? Melepas khufnya. Itu disebut dalam hadis yang lain nanti. Sebagian sahabat di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu an dan yang lainnya menyebutkan, idza kunna safran, kalau kami dalam kondisi safar, Rasul SAW itu melarang untuk an-nanzi'a khifafana, melepaskan khuf-khuf kami, illa min janabah, kecuali kalau mandi, kecuali kalau junub, maka harus lepaskan khufnya, sepatunya. Ya enggak mungkin dong mandi masih pakai sepatu slop. Ya tentu tidak. Maka lepaskan semua. Illa min ghaid au baul au naum. Nah, hadis ini yang dijadikan sandaran oleh Syalbani rahimahullah taala untuk menjelaskan tidur itu membatalkan wudu mutlak. Tidur membatalkan wudu, itu pandangan ya, ijtihad. Kita hargai pandangan beliau rahimahullah taala dengan hadis yang sahih ini juga. Bahwasanya tidur secara mutlak, ringan, berat, nyenyak, pulas, enggak pulas, tidur dalam kondisi duduk, bersandar ataupun telentang, berbaring, pokoknya semua tidur batal berdasarkan hadis ini, pandangan Pak. Tapi tentu saya tidak sependapat dengan pandangan Syalbani dalam kasus ini, karena kita mengambil pandangan yang saya lebih kuatkan. Hadis ini sahih. Seakan-akan Nabi menyamakan, kecuali kalau cuma buang hajat, baik BAB ataupun BAK ataupun tidur, kan begitu kan? Segera dipahami secara zahir, berarti buang air besar membatalkan wudu tidak? Jelas. Buang air kecil membatalkan wudu juga. Dan tidur berarti membatalkan wudu karena tidak perlu mencopot. Kalau mau berwudu habis dari tidur, paham di sini ya? Ini namanya hadis umum sekali. Naumnya tuh umum banget, tidurnya mutlak sekali. Makanya pandangan yang pertama ya di sini mengatakan batal secara mutlak. Menariknya Pak, pandangan yang kedua muncul. Mutlak tidur tidak membatalkan wudu. Bayangkan, mutlak tidur tidak membatalkan wudu. Dari mana? Riwayat Imam Bukhari. Saya sering ceritakan juga ini di masjid kita ini. Tapi nggak boleh dijadikan legitimasi pembenaran untuk melakukan perbuatan ini jamaah.
sebagaimana biasa banyak kaum muslimin lakukan ketika sholat Jumat. Iya atau tidak? Khatib lagi, innal hamdalillah, keras-kerasnya innal hamdalillah, udah gitu-gitu ya. Masih begini juga dia. Masya Allah. Apalagi yang kalau bacanya innal hamdalillah, oh Masya Allah, langsung hilang dari peredaran, tidur semua. Khutbah Jumat itu banyak setannya Pak. Makanya kalau ngantuk langsung ke kamar mandi, nggak masalah, angkat tangan izin, kemudian keluar dari masjid dan kemudian berwudu. Keluarkan setan-setan dari khayshum. Di sini nih pangkal hidung nih setan nih. Masukin air, keluarin, masukin, keluarin, masukin, keluarin. Insya Allah ikut bersama air yang kita keluarkan itu. Setannya ya. Setannya tapi. Kalau nggak keluar-keluar juga, jangan-jangan antum setannya kan. Masuk ke dalam masjid dan kemudian insya Allah enak, fresh lagi, nggak ngantukan lagi. Dengarkan kajian semangat. Nah, disebutkan para sahabat itu mereka pernah tidur sampai terdengar dengkurannya. Kapan? Ketika mereka menunggu Rasul SAW untuk sholat isya. Lihat. Makanya pandangan kedua juga tidak kalah kuat. Mutlak tidur tidak batal. Apapun kondisi dan keadaannya. Ketika lagi nunggu Rasul sholat isya, karena panjang Pak. Setelah azan berkumandang, mungkin qobliyah dulu sebagian besar para sahabat, mungkin baca Quran, mungkin berzikir, mungkin berdoa dan seterusnya. Nabi tak kunjung tiba. Maka saking lamanya nungguin Nabi, mulai ngantuk tuh sahabat. Wajar, manusiawi. Tidur benar. Kenapa? Sampai terdengar dengkurnya di hadis itu. Setelah itu Rasul datang. Rasul datang tidak menyuruh para sahabat untuk berwudu. Makanya pandangan kedua mengatakan berarti tidur secara mutlak tidak batal. Masya Allah. Coba lihat. Ini bukan kajian kita ya. Ini panjang bahasan ini. Ala kulli hal ada khilaf yang panjang sekali, sekitar 8 pandangan. Ada yang melihat nanti dari sisi tidurnya nyenyak atau tidak. Kalau tidurnya nyenyak batal, kalau tidak nyenyak tidak batal. Ada yang melihat dari sisi bentuk cara tidurnya. Kalau tidurnya telentang, selonjoran, batal wudunya. Tapi yang kemudian tidurnya bersandarkan, mohon maaf, area pantatnya, karena berdasarkan hadis al-ainan wika usah, mata itu pengikat dubur. Nah itu dia disebutkan. Jadi dubur tuh mohon maaf ya, pada masa-masanya kalau orang dalam kondisi tidur nggak akan mampu dia menahan sesuatu keluar dari kedua jalan nih, depan ataupun belakang kalau lagi tidur, karena orang nggak sadar. Sehingga mohon maaf, jadi terikat, meskipun hadis ini dinilai banyak para ulama dhaif. Termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram menjelaskan hadis ini dianggap hadis yang dhaif. Tapi banyak para ulama menilai hadisnya terangkat. Ini hadis dari Ali, kalau dari Ali bin Abi Thalib yang menceritakan tentang masalah ainan wika usah, mata pengikat dubur. Jadi kalau mata terpejam, maka dubur terbuka. Kalau mata terbuka, maka dubur tertutup. Maksudnya kalau orang terbuka begini matanya, dia mampu menahan sesuatu yang akan keluar dari duburnya. Angin mau keluar, dia tahan-tahan, dia mampu. Tapi kalau lagi tidur, angin mau keluar, keluar aja tuh. Sehingga dia tidak tahu kalau dia keluar anginnya. Ini panjang khilaf ini. Sampai melihat dari sisi kalau tertahan, duduk semacam ini berarti dianggap tidak batal. Ini tuh pandangan ulama Syafi'iyah. Kalau tertahan duburnya, meskipun dia tidur, meskipun pulas, tidak batal. Itulah yang diterapkan dan diamalkan banyak kaum muslimin ketika khutbah Jumat. Masya Allah, kita katakan hati-hati jamaah. Betul ada pandangan-pandangan semacam ini, tapi yang paling aman ya udahlah, keluar sedikit. Kayak apa salahnya mendengarkan khutbah, dan itu hukumnya juga wajib dengerin gitu loh. Keluar dulu dan kemudian masuk lagi nanti. Masuk lagi tapi jangan keluar pulang ya kan. Izin, tiba-tiba nggak balik lagi ke masjid. Masya Allah, tidur dia pulang ke rumah. Taib. Maka dari hadis ini tidak disukai tentunya, makruh ya, tidur sebelum witir ketika sholat malam sudah ditegakkan. Ini pandangan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dengan pertanyaan beliau seakan-akan mengingkari perbuatan Nabi, dan Nabi menjawab, oh aku ini tidur nggak kayak kalian. Kalau kalian tidur beneran gitu loh. Kalau aku tiduran, kira-kira begitu gampangnya. Karena hati Rasul masih terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sampaikan, ini termasuk kekhususan Rasulullah SAW yang mata beliau terpejam, tapi hati beliau tidak tidur, tidak lalai, dan tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebelum kita masuk pada diskusi dan tanya jawab, masih diriwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fayusalli. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau tidur selalu di awal malam. Ini kebiasaan, bukan berarti
selalu pasti begitu terus, enggak. Sesekali kadang tidak terjadi karena mungkin ada urusan tertentu. Tapi kalau enggak ada urusan, enggak ada kepentingan, selalu tidur di awal malam. Enggak ada kerjaan, enggak ada aktivitas apapun, maka beliau biasanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, langsung tidur. Baru kemudian wa yaqumu akhirahu, dan bangun di akhir malam. Artinya kira-kira jam 2, jam 3 gitu ya. Di sepertiga malam terakhir itu baru beliau bangun. Jadi bukan bangun jam 7 jamaah. Apalagi jam 8 mau kerja baru bangun, Masya Allah. Jadi Nabi itu tidur di awal malam, kemudian bangun di akhir malam. Untuk menunaikan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah. Makanya Aisyah pernah nanya, "Ya Rasulullah, sedemikian rupa kau beribadah kepada Allah, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak-bengkak jamaah, pecah-pecah kaki Nabi, lamanya berdiri, panjang salatnya." Karena sering ceritakan kan? Karena dulu anak juga imam di masjid kita ini jamaah, ya kan? Jadi waktu itu tahun 2009 seingat saya biasa ngimamin di masjid kita ini. Cuma tahun itu saya minta izin ngimamin di tempat lain, di Masjid Al-Irsyad Kediri seingat saya. Itu Masya Allah. Ini rekam kali aja nanti bisa ditampilkan. Di Al-Irsyad Kediri. Masya Allah, 10 terakhir. 10 pertama, kedua, ketiga, ya ramailah jamaah. Tapi ramainya biasanya 10 terakhir itu di malam-malam ganjil, biasa itu ya. Yang hadir banyak-banyak orang Arab, saya perhatikan. Face-face-nya Arab, wajah-wajah Arab. Tapi kalau diajak bicara, lo ternyata bahasa Jawa. Kirain bisa bahasa Arab ya kan? Ternyata bahasa Jawa. Wajah-wajahnya face Arab-Arab semua, insyaallah. Nah itu saya ingat malam ke-25 atau ke-26 kita duduk diskusi. Saya diminta apa coba? Saya pikir sholat saya lama. Karena kita sholat itu 2 jam. Dari jam 1 sampai jam 3. Benar-benar itu 2 jam jamaah. Itu kaki saya sudah mulai aneh-aneh rasanya. Sudah mulai penat maksudnya. Udah mulai kecapean. Tiba-tiba diminta apa coba? Ustadz, bisa nggak sholatnya lebih lama lagi? Sholatnya dipanjangkan lagi. Ya Allah, yang hadir bukan para pemuda. Di hadapan saya sudah sepuh-sepuh, udah pada beruban-uban, 70-an ke atas sebagian lagi 60 ke atas. Udah tua-tua jamaah, orang-orang Arab. Saya yang muda di masa itu merasa Masya Allah hebat sekali mereka. Makanya ketika pernah menitipkan salam kepada teman saya, "Mit," kata DKM-nya, "ente diminta lagi tahun depan." Anak angkat tangan. Karena Masya Allah memang hebat-hebat mereka, kuat sekali berdiri, panjang mereka sholat, yang kalah imamnya Masya Allah. Jadi kita katakan sampai capek, penat, berdiri lama. Sholat dengan lama, tenang, santai. Sholatnya persis kayak tadi kita coba usahakan, 2 rakaat, berhenti sejenak. Yang mau minum dulu, istirahat. Itu yang sebenarnya tadi saya ingin sampaikan faidahnya, yang disebut dengan 4-4-3, maknanya 4 rakaat, 2 rakaat, diam sejenak. 2 rakaat, diam sejenak. Setelah itu baru kemudian witir. Jadi bukan yang benar ya, pandangan yang rajih, bukan 4 rakaat langsung 1, 2, 3, 4, meskipun mudah-mudahan masih boleh ya. Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi jumhur berdasarkan hadis yang sahih, salatul laili mathna. Ada tambahan riwayat salatul laili wan nahar mathna. Tapi tambahan wan nahar ini mayoritas para ulama muhaddits menyebutkan hadisnya dhaif. Tambahan kata wan nahar, salat malam dan salat siang 2 rakaat. Kalimat tambahan siang itu dinilai banyak para ulama hadis dhaif. Tapi yang malam enggak ada khilaf. Salatul laili mathna. 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun penyebutan 4 maksudnya diam dulu kata para ulama jumhur. Tapi khilaf. Sebagian kaum muslimin enggak, memang melaksanakan 4 rakaat benar. Pernah dengar enggak? Ada sebagian orang, bahkan di negara kita tercinta, kalau salat qiyamul lail, salat tarawih langsung 4 rakaat. Diambil hadisnya dari hadis yang tadi kita sudah sampaikan. Tapi para ulama jelaskan nanti, karena menggabungkan semua dalil itu lebih utama daripada memilih salah satu. Dan itu sudah kita sering sebutkan dalam pembahasan usul, yakni al-jam'u aula minat tarjih. Jadi kita tidak menguatkan hadis
Tapi kita kumpulkan semua dalil-dalil yang ada, baru kemudian kita jamak, kolaborasi, dan kemudian diambil. Oh ternyata dikumpulkan bisa. Maksudnya 4 di sini, diam lama di setiap 4 rakaat, tapi diambil dengan hadis yang lain 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, diam, istirahat dulu, mengistirahatkan fisik, kemudian tancap lagi. Nah itu yang dilakukan sehingga sholatnya panjang dan lama. Type. Ini udah masuk ya. Maka hadis yang terakhir ini, hadis ke 1172 ayat 73, di mana Nabi SAW itu biasa tidur di awal malam dan kemudian bangun di akhir malam, kemudian beliau salat. Muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka yang paling bagus jangan begadang ya. Meskipun begadang boleh begadang ya, boleh aja. Tapi makruh kata sebagian para ulama. Kalau tidak ada masalah dan tidak ada manfaatnya, bincang-bincang saja, baiknya tidak tidur agar nanti di akhir malam bisa bangun dan melaksanakan ibadah sholat sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan hadis yang ke 1174, berbicara tentang sebagian sahabat ketika pernah sholat bersama Nabi enggak kuat Pak, atau meskipun kuat bahkan punya pikiran-pikiran yang macam-macam. Ini Rasul mau ruku enggak? Mau ruku enggak? Mau ruku enggak? Ini akan datang insyaallah kita akan sebutkan ya. Hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Baik. Seperti biasa sebelum kita tutup dan kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan dan didiskusikan kita berikan waktu, tapi sedikit ya, karena habis ini saya ada keperluan dan insyaallah ada kajian di daerah Tebet. Fadhal jamaah. Ada pertanyaan? Kayaknya sepakat nggak ada ini. Dari ibu-ibu juga nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita sudahi dan kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.